Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taska Azmia dengan NIM 2208020079. Saya dari kelas B SD semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 4 mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Ibu Latifah Kurotaini MPD. Di video kali ini saya akan membahas terkait interaksi global dan adanya proses saling mempengaruhi. Sebelum memasuki materi yang lebih jauh, kita harus memahami apa sih itu globalisasi. Yuk kita pahami bersama-sama. Globalisasi merupakan proses perkembangan pada masa kini yang mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan yang ada di dunia yang akan berlangsung. Istilah globalisasi telah menjadi konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer. Memasuki milenium ketiga, dunia berubah dengan cepat, sehingga menimbulkan implikasi yang sangat kompleks, yaitu munculnya ketergantungan dalam hampir seluruh dimensi kehidupan dalam hubungan antar negara maupun hubungan transisional. Nah, perubahan-perubahan yang sangat cepat inilah yang kemudian bisa disebut dengan globalisasi. Ada pengaruh apa saja yang terjadi di interaksi global? Yang pertama, pengaruh interaksi global dalam konteks transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat bermakna dalam mendukung proses ketergantungan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Global yang penuh masalah dan tantangan hari ini serta masa depan yang akan datang. Awalnya, alat angkut atau transportasi semula itu berfungsi hanya mengangkut barang dan manusia saja. Namun, dari dampak positif abad ke-17, revolusi industri membawa perkembangan transportasi tersebut yang meliputi ada transportasi darat, air, bahkan udara. Perkembangan jalan sebagai prasarana dan alat sarananya mendekatkan jarak relatif di permukaan bumi, memecahkan keterpencilan jalan menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi. Jalan adalah bagian terpenting dalam mengalirkan barang, jasa, produsen ke konsumen, sehingga mempengaruhi jalannya perekonomian. Bayangkan saja, di zaman dulu orang harus berjalan kaki untuk menuju desa atau tetangganya. Nah, dengan datangnya era globalisasi ini seperti kendaraan motor, mobil, bahkan kita untuk memesan tiket pesawat, kereta mudah di zaman sekarang. Karena itu, kita berkehidupan di zaman yang penuh dengan kecanggihan. Adanya transportasi seperti ini, kemajuan semakin berkembang. Nah, selanjutnya ada pengaruh interaksi global dalam konteks komunikasi. Teknologi telekomunikasi yang berkembang pesat di era globalisasi saat ini. Terlebih, beberapa operator telekomunikasi itu sudah memulai membangun pesat sistem-sistem komunikasi tersebut, pita lebar atau disebut dengan broadband. Nah, pita lebar itu apa sih? Nah, pita lebar itu koneksi internet untuk mentransfer data kecepatan tinggi yang dimana memiliki dua sistem. Pertama yaitu ada sistem kabel dan menggunakan sistem kabel fisik seperti kabel tembaga atau serat optik. Di situ tuh ada contohnya seperti kabel dari HP ke laptop. Kita menggunakan kabel untuk mentransfer data-data yang kedua ada di sistem nilai kabel tersebut. Nah, sistem ini menggunakan gelombang. Contohnya yaitu seperti
WiFi ke HP kita. Terus di HP kita, jika ingin mencari sesuatu harus menggunakan data internet atau LTE. Dan dari HP kita pula ke HP bisa menggunakan Bluetooth untuk mentransfer data-data seperti foto, video, dan dokumen lainnya. Nah, oleh karena itu sumber daya mahasiswa harus siap menghadapi perubahan dunia di bidang teknologi komunikasi. Saat ini, data teknologi informasi digunakan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan sosial, politik, maupun ekonomi, serta tidak memandang usia. Nah, yang terakhir yaitu ada pengaruh global dalam konteks kerjasama internasional. Nah, hubungan internasional ini memiliki keterkaitan dengan semua bentuk diinteraksi. Di antaranya yaitu masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah ataupun rakyat dari negara yang bersangkutan tersebut. Dalam mengkaji ilmu hubungan internasional yang meliputi kajian politik luar negeri serta semua segi hubungan di antara negara-negara yang ada di dunia ini, yang akan meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai serta etika internasional. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti misalkan ada investasi asing. Nah, itu tuh seperti pendirian pabrik atau perusahaan di negara lain. Ya, menjadi gejala umum dalam globalisasi ekonomi. Seperti investasi perusahaan Jepang yang mendirikan pabrik mobil di Indonesia. Atau ada lagi yaitu perusahaan Korea Selatan yang membuka pabrik teknologi di Vietnam.